Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang menu bar atau tab menu dan tombol perintahnya, yang mana merupakan tujuan dari pembelajaran kita yang kedua, yaitu mengidentifikasi tab menu dan tombol perintah beserta fungsinya. Let's go. Oke, kita sudah masuk di aplikasi Microsoft Word. Di sini ada beberapa menu bar, yaitu File, Home, Insert, Design, dan sebagainya. Oke, yang pertama kita bahas menu bar File. Di menu File ada apa saja? Apa saja yang ada di dalamnya? Kita lihat. Yang pertama ada Info. Info adalah untuk menampilkan informasi tentang dokumen yang sedang kita buka. Kita bisa lihat di sini yang ada tanda panah, itu adalah informasi tentang dokumen yang kita buka. Kemudian ada New. New adalah untuk membuka dokumen yang baru. Coba kita praktekkan. Kita klik New, kemudian klik Blend Dokumen. Maka dokumen baru akan muncul seperti yang kita lihat. Oke, understand? Oke, selanjutnya kita klik File lagi. Kita klik Open. Klik Open. Open adalah untuk membuka dokumen yang pernah kita simpan sebelumnya. Kita klik, oke, kita coba, kita klik Browse. Kemudian kita pilih dokumen yang pernah kita simpan sebelumnya. Kita klik, kemudian kita Open. Kita cancel saja. Oke, selanjutnya ada Save. Save adalah untuk menyimpan dokumen yang sedang terbuka, yang sedang kita ketik. Sedangkan Save As adalah untuk menyimpan dokumen baru yang sedang terbuka dengan nama yang lain. Oke, itu perbedaannya. Kemudian kita apa lagi? Kemudian kita masuk di Print. Print adalah untuk mencetak dokumen ke lembar kertas. Kemudian ada Share, kita bisa share, berbagi ke email, ke apa dan sebagainya. Kemudian ada Export. Di sini Export kita bisa membuat menjadi file PDF. Ini jarang kita gunakan ya. Jadi yang paling sering kita gunakan hanya New, Open, Save, dan Save As. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu Home. Nah, di menu Home ini ada beberapa grup. Yang pertama ada grup Clipboard. Kemudian ada grup Font. Kemudian ada grup Paragraph. Kemudian ada grup Style. Selanjutnya ada grup Editing. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah grup Clipboard. Clipboard ada apa saja? Ada Cut. Yang pertama adalah memotong teks objek yang dipilih dan meletakkan di tempat yang lain. Kita klik, tahan, geser pada mouse. Kemudian kita Cut. Cut ini adalah memindahkan. Kita pindahkan, misalnya kita arahkan kursornya ke bawah. Di sini bisa kita gunakan fasilitas paste. Fungsinya adalah untuk menempelkan hasil dari copy atau cut ya ke dokumen yang kita inginkan. Oke, kita praktekkan, kita klik paste, maka akan berpindah ke bawah. Ini adalah fungsinya cut, untuk memindahkan. Kemudian kita undo. Ini adalah fungsinya untuk mengembalikan ke perintah sebelumnya. Selanjutnya ada kita klik tahan geser pada mouse, maka akan terblok teksnya. Kemudian kita klik copy. Copy adalah untuk menyalin teks objek yang terpilih ke tempat yang lain. Oke, kita praktekkan. Kita sudah mengkopinya, kemudian kita arahkan kursornya ke bawah, kemudian kita paste. Maka akan menyalin, tercopy menjadi banyak. Nah, itu bedanya tadi cut dengan copy. Cut itu memindahkan, sedangkan copy itu adalah menyalin atau menggandakan. Oke, ini fungsinya adalah untuk membatalkan perintah, undo, dan redo. Oke, selanjutnya ada kita klik tahan geser pada mouse. Ada format painter. Fungsinya adalah untuk meniru format tertentu dan menyalinnya ke dokumen yang lain. Ini biasa digunakan apabila kita mengambil informasinya dari internet. Kita ingin mau sama persis. Oke, selanjutnya kita masuk di grup font. Di grup font ada apa saja? Yang pertama kita coba. Kita blok dulu teksnya, klik tahan geser pada mouse, klik tahan geser pada mouse. Nah, itu adalah istilahnya memblok. Kemudian kita pilih font style. Font style itu adalah untuk mengubah gaya atau jenis font atau huruf. Kita klik. Kemudian kita pilih font stylenya sesuai dengan pilihan, sesuai dengan selera.
Nah, apabila kita sudah menyukai font stylenya, kemudian kita klik. Nah, di sebelahnya lagi ada font size untuk mengubah ukuran huruf dan angka menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil. Kita bisa ketik langsung angka yang diinginkan. Kemudian ada di sebelahnya lagi. Fungsinya adalah untuk mengubah teks sedikit lebih besar, menjadi lebih besar. Kemudian di sebelahnya, fungsinya adalah untuk mengubah teks sedikit lebih kecil, seperti yang terlihat di layar. Oke, di sebelahnya lagi ada change case, untuk mengubah huruf menjadi kapital dan kecil. Kita tes ya. Di awal kalimat, di awal paragraf akan huruf besar. Kita pilih yang kedua, maka akan menjadi huruf kecil semua. Yang ketiga akan menjadi huruf kapital semua. Kemudian yang di bawah, setiap kata pertama akan diawali dengan huruf kapital. Oke, yang terakhir adalah setiap kata yang pertama diawali dengan huruf kecil. Jadi itu fungsinya untuk mengubah teks menjadi. Kemudian selanjutnya adalah bold. Kita kembalikan dulu. Kita kembalikan ke semula perintahnya. Oh ya, masih ada perintah selanjutnya, yaitu adalah clear all formatting, adalah menghapus semua penformatan yang pilihan. Jadi ini menghapus perintah sebelumnya, mirip dengan undo. Kembali ke semula. Oke, kita pilih klik B. Fungsinya ini adalah untuk menebalkan teks supaya lebih tebal. Di sebelahnya italic adalah untuk memiringkan teks. Dan di sebelahnya lagi adalah untuk menggarisbawahi teks yang dipilih, misalnya home sudah tergaris bawah. Oke, lihat perbedaannya. Oke, kita undo. Kemudian sebelahnya lagi ada strikes, adalah untuk mencoret teks yang dipilih. Kemudian di sebelahnya lagi adalah membuat teks pangkat bawah. Kita tes. Menjadi pangkat bawah. Kemudian di sebelahnya lagi membuat teks menjadi pangkat atas. Itu fungsinya. Kemudian di sebelahnya lagi adalah untuk memberi efek pada teks. Pilih sesuai dengan selera. Oke. Selanjutnya, fungsinya untuk menyoroti teks seperti stabilo. Mirip dengan stabilo. Kita blok dulu, kemudian maka nampak seperti stabilo. Oke. Selanjutnya di sebelahnya ada font color. Fungsinya untuk mewarnai teks. Oke, yang pertama kita klik tahan geser, ini adalah blok. Kemudian kita rubah warnanya menjadi warna merah. Kemudian di sebelahnya lagi ada grup paragraf. Di grup paragraf ada apa saja? Klik bullets. Fungsinya adalah untuk membuat daftar berpoin menjadi berpoinnya. Oke, kita klik tahan geser, blok. Kita blok dulu, kemudian kita pilih bulletnya. Oke, kita pilih sesuai dengan keinginan, sesuai dengan selera. Oke, kalau sudah kita klik, maka akan berubah. Kemudian di sebelahnya ada numbering untuk membuat daftar bernomor. Bisa juga dalam bentuk huruf dan angka Romawi. Terserah kita mau pilih yang mana. Kemudian di sebelahnya lagi adalah fungsinya untuk membuat daftar bertingkat. Seperti ini contohnya. Kemudian di sebelahnya lagi fungsinya adalah menggeser paragraf lebih dekat ke kanan. Contohnya seperti itu. Kemudian yang di sebelahnya lagi menggeser paragraf lebih dekat ke kiri. Kemudian di sebelahnya ada sort, yaitu fungsinya untuk mengurutkan data yang dipilih. Oke, kita pilih, kita blok, kemudian kita pilih sort. Maka dia akan berurut sesuai dengan sort by paragraph, maka akan berurut sesuai dengan abjeknya. D, F, H, H, I. Selanjutnya adalah fungsinya untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda paragraf. Seperti itu. Ini jarang kita gunakan ya. Jadi kita lanjut.
Selanjutnya adalah Aligned Left, mengatur paragraf rata ke kiri. Nah, itu fungsinya. Lihat petunjuknya yang diklik. Kemudian selanjutnya ada Center, mengatur paragraf rata tengah. Kemudian selanjutnya ada Aligned Right, mengatur paragraf rata ke kanan. Kemudian perintah selanjutnya fungsinya adalah mengatur paragraf rata ke kiri dan kanan. Kemudian di sebelahnya lagi ada line and paragraph spacing untuk mengatur jarak posisi atas bawah. Oke, kita blok, kemudian kita pilih sesuai dengan yang diinginkan. 1,0, 1,5, 2,0. Nah, semakin tinggi angkanya maka jarak spasinya antara teks atas dan bawah akan semakin berjarak. Kemudian di sebelahnya ada shading, mengatur warna dengan teks atau sel tabel yang dipilih. Oke, kita klik pilih warna yang disukai. Selanjutnya ada border, fungsinya adalah menambah atau hapus garis perbatasan. Ini juga bisa dikatakan membuat tabel. Bisa membuat tabel dengan seperti itu. Oke, dibuatkan tabel, dimasukkan dalam tabel. Selanjutnya kita undo agar kembali ke seperti semula. Kemudian ada style, berisikan galeri style format perjudulan. Ini biasanya ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah judul agar terlihat berbeda dengan isinya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke sampingnya lagi. Ada group editing. Nah, di group editing ada find. Fungsinya adalah untuk mencari teks. Kita misalnya cari home, kata home, maka akan dikasih petunjuk. Di sini letaknya home. Kemudian kita klik lagi misalnya tombol. Kita ketik tombol, maka kita akan diarahkan ke kalimat tombol. Ini biasanya digunakan apabila kalimatnya terlalu banyak, terlalu panjang, berhalaman-halaman. Kemudian ada fasilitas replace. Fungsinya apa? Adalah untuk mengganti kata yang diinginkan. Misalnya tombol kita ganti menjadi icon, maka akan berubah yang bertuliskan tombol menjadi icon. Tadi tombol tulisannya menjadi icon. Maka semua yang bertuliskan tombol akan berubah menjadi icon. Itu fungsinya, cara cepatnya mengubah. Kemudian di bawahnya lagi ada select. Fungsinya ini adalah untuk memilih file gambar atau objek yang ada di Microsoft Word. Oke, cukup sekian dulu penjelasan tentang menu bar, file, dan home. Nanti di next video atau video berikutnya kita akan ulas lagi tentang menu bar yang lain. Jadi perlu kalian ketahui bahwa menu bar yang paling sering kita gunakan di sini adalah menu bar, file, dan home. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.